Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Berikut merupakan video tutorial analisis koefisien drag mobil F1 menggunakan ANSYS 2024 R1 Student. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mendefinisikan geometrinya. Oke, kita buat edit geometri di space claim. Oke, setelah terbuka, kita akan mendefinisikan dua bagian, yaitu domain simulasi dan body of influence. Di sini. Oke. Yang pertama, untuk domain simulasi, kita ke measure, meters, kita ubah. Untuk komponen Z-nya, kita punya panjang 17,076 meter, komponen tingginya yaitu 3,54 meter, lalu X-nya 1,4231 meter. Lalu ke bagian body of influence, kita ubah lagi meters, kita ukur. Untuk komponen X-nya 1,0994 meter, komponen Z-nya 16,369 meter, lalu komponen Y-nya 2,335 meter. Kalau sudah, untuk mobil yang kita gunakan, model mobil yang kita gunakan memiliki Z-nya itu 4,144 meter, lalu kita punya tingginya 1,029 meter, lalu kita punya panjangnya X, arah X-nya itu 0,782 meter. Kita menggunakan hanya bagian setengah karena kita anggap aliran di kanan dan di kiri itu simetri, di mana aliran apa yang mobil alami bagian di sisi sini akan sama juga dialami di sisi sininya juga. Jadi kita anggap sama. Ditambah lagi karena di ANSYS Student ini tidak mensupport banyak objek ya, banyak part. Maka dari itu kita hanya menggunakan setengah bagian mobil saja dengan anggapan bahwa yang sisi yang di sini juga mengalami apa yang dialami bagian sini. Oke, kalau sudah kita bisa keluar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian meshing. Kita klik 2 kali untuk mengedit. Kita start. Baik, selanjutnya ini berikut hasil mesh yang sudah kita dapatkan. Untuk local sizingnya bagian body of influence kita dapatkan, kita gunakan ukuran mesh sebesar 0,1 meter. Lalu untuk body mobilnya kita gunakan mesh dengan ukuran 0,03 meter. Oke, kalau sudah kita generate dan kita dapatkan ukuran mesh atau hasil mesh seperti ini. Berikut ini bagian mesh pada mobil sudah terlihat rapi. Oke, lalu bagian body of influence-nya juga sudah bagus. Kalau sudah, kita switch to solution. Yes, oke. Kita tunggu karena cukup memakan waktu yang lama. Baik, jika sudah, berikut tampilannya. Kita cek lagi untuk bagian-bagiannya. Kita coba cek untuk body. Oke, sudah tepat. Bodinya seperti ini. Lalu ke bagian var atau bottom dan var, kita display. Oke, sudah bagus. Ke inlet, kita display. Outlet juga kita display. Sini sudah terlihat jelas inlet bagian depan dan outlet bagian belakang, dan panah-panahnya pun sudah tepat. Oke, lalu bagian simetri kita display juga. Oke, ini bagian simetrinya sudah tepat. Bagian top kita display juga. Baik, sudah tepat juga. Tapi kita akan meninjau bagian bodinya saja agar lebih mudah. Kita display bagian mobil, kita close. Models kita tidak ada yang kita ubah, by default saja. Untuk viscosnya SSTK Omega. Materialsnya fluid atau air karena kita meninjau udara.
lalu solidnya aluminium, lalu masuk ke boundary conditions. Bagian inlet, velocity inlet kita edit. Kita menggunakan kecepatan 80 meter per second. Kita menggunakan kecepatan ini karena rata-rata mobil Formula One menggunakan berjalan dengan kecepatan dari 250 km per jam hingga 300 km per jam rata-ratanya. Maka kita gunakan 80 meter per second. Komponen flow directionnya kita dari arah Z minus Z, karena bisa kita lihat. Oke, bisa kita lihat kita inlet bagian sini inlet kita mulainya dari minus Z. Makanya kita tadi minus 1, outletnya kita pressure outlet kita masukkan 0. Lalu untuk bottom kita anggap sini tidak slip, no slip di bagian sini, bagian bawahnya bottom. Lalu bagian top kita anggap tidak ada pembatas. Bagian top di sini kita anggap di bagian sini itu tidak ada pembatas, atau kita bisa menganggapnya ruangan hampa seperti itu. Bottom kita tadi anggap ini jalan, makanya kita definisikan no slip. Var kita anggap juga di bagian sini seperti tidak ada pembatas. Kalau kita gunakan no slip, nanti mobil seakan-akan berjalan di suatu tunnel atau terowongan. Maka dari itu kita anggap ini specific shear agar tidak kecepatan di bagian permukaannya tidak 0, tapi di bagian sini nanti akan tetap 80 meter per second, 80 meter per second. Yang lainnya pun sama. Oke. Lalu masuk ke bagian reference value. Untuk area ini, yang dimaksud area itu adalah luas permukaan yang dikenai oleh angin. Dalam hal ini kita bisa tinjau seperti ini. Kita perkirakan kurang lebih area yang terkena angin yaitu 0,4778 meter persegi dengan densitas 1,225 kg per meter kubik, velocity yaitu 80,0005 meter per second. Baik, yang lainnya masih by default karena tidak ada yang berpengaruh. Lalu masuk ke method, kita gunakan simple, controlsnya by default juga. Report definition kita tambahkan koefisien drag karena kita akan meninjau koefisien drag. Kita mulai dari force vectornya dari minus Z. Oke, ini drag koefisien, CDR plot. Oke, kita masuk ke initialization. Kita gunakan standar saja, gauge pressure, X velocity, Y velocity, Z velocity. Kita compute from inlet. Oke, kita initialize. Oke, jika sudah, kita masuk ke run calculation. Kita gunakan 100 iterasi saja, kita calculate. Ini kita tunggu. Oke, yes. Baik, kita tunggu hingga mencapai iterasi ke 100. Baik, calculation-nya sudah selesai. Bisa kita lihat bagian CDR plot, nilainya stabil, relatif stabil. Lalu untuk koefisien drag yang didapat yaitu bisa kita lihat menggunakan di report definition. Kita compute saja.
kita dapatkan untuk koefisien drag model ini adalah 0,7758461 atau sekitar 0,78. Oke, jika sudah, kita bisa menuju ke results-nya. Baik, ini adalah tampilan dari results. Lalu kita bisa meninjau untuk kecepatannya. Kita gunakan ini. Dapat dilihat bahwa kecepatan di bagian bawah itu lebih besar dibandingkan kecepatan di bagian atas mobil. Lalu di bagian belakang mobil juga kecepatan yang didapat itu cukup kecil, menandakan bahwa sangat memungkinkan mobil untuk melakukan slipstream. Nah, karena drag force yang dialami itu jauh lebih kecil karena kecepatannya juga kecil. Oke. Lalu selanjutnya kita mengecek pressure-nya. Untuk pressure di sini tekanan di bawah mobil itu lebih rendah dibandingkan tekanan yang dialami di bagian atas mobil. Sini sudah tepat mengingat Formula One membutuhkan yang namanya grip agar mobil tetap terus berjalan tanpa adanya fail, agar mobil tetap berjalan. Oke, bisa kita lihat ini bagian atas mobil pressure-nya lebih besar dibandingkan bagian bawah. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis streamline. Nah, berikut tampilan streamline-nya. Oke, lalu kita cek untuk vektornya. Nah, bisa kita lihat bagian vektor. Oke, bisa kita lihat di bagian di sini alirannya sudah laminar dibandingkan bagian atas, menandakan memang kecepatan ini dialami di bawah, ini bagian bawah yang lebih cepat dibandingkan bagian atas karena tidak sejajar semua arah vektornya. Oke, berikut vortex-nya. Di sini juga dapat dilihat sangat memungkinkan untuk melakukan slipstream di bagian sini karena kecepatan yang di sini atau pressure yang di sini pun jauh lebih kecil dibandingkan di bagian depan sini yang dialami mobil di depan. Seperti itu saja. Baik, sudah bisa kita save datanya kita.